Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelas PLB TLA akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul analisis dan evaluasi bahan beracun dan berbahaya. Buku TP nomor 22 tahun 2021, pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, dan pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan. Untuk produk yang kita review, yang pertama itu ada cat tembok dari Avitech, yang mana cat tembok merupakan salah satu bahan yang mengandung senyawa kimia yang dapat dikategorikan sebagai bahan beracun dan berbahaya, terutama karena kandungan pelarut organik, pigmen, dan zat aditif lainnya. Untuk produk cat yang kami review sendiri, eh, terdapat komposisi kimia sebagai berikut. Untuk produk cat tembok yang direview itu sudah dilengkapi dengan material safety data sheet atau MSDS yang disediakan oleh produsennya. Pada kemasan cat itu juga sudah ada informasi pemakaian, komposisi, serta pelabelan, di mana pelabelan ini ada di pelabelan, itu pelabelan yang menandakan berbahaya bagi lingkungan, terutama akuatik yang dapat menyebabkan kematian pada biota air. Dan selanjutnya itu ada pelabelan yang menandakan bahaya kesehatan yang dapat berakibat ringan hingga sedang. Selanjutnya itu juga ada informasi untuk pertolongan berbahaya, terus status penanganan yang mana untuk cat tembok ini termasuk dalam status awas. Kemudian ada informasi tentang dampak yang dapat ditimbulkan dari cat tembok jika mencemari lingkungan, serta tersedia laman alamat web dari MSDS yang dapat diakses. Gitu. Kemudian untuk bahan produk yang mengandung bahan B3 yang kedua yaitu ada obat pembasmi serangga yang digunakan yaitu Baygon. Untuk obat ini merupakan pestisida yang dapat membasmi serangga dengan kandungan tiga bahan B3 yang aktif yaitu sipametrin, imipropyl, dan paretrin. Kemudian untuk bahan-bahan yang terkandung di Baygon diklasifikasikan bahan B3-nya itu rata-rata beracun dan mudah terbakar dan memiliki bahaya utama seperti padat tabel. Terus di slide ini menjelaskan MSD ada produk Baygon yaitu untuk pada bagian atas ada terdapat informasi produk, kemudian bagian bawahnya terdapat prosedur pengerti menggunakan alat tersebut di ruangan dan ventilasi yang baik atau tidak menggunakan produk tersebut di area makanan atau minuman seperti listrik. Kemudian untuk prosedur penanganan berada di tengah sini seperti mencuci tangan setelah penggunaan alat atau menggunakan APD. Kemudian di bawahnya terdapat komposisi pada produk Baygon, yaitu tiga bahan aktif tadi. Kemudian ada di bawahnya ada identifikasi perusahaan. Di situ terdapat perusahaan dan uh, dari produk tersebut. Kemudian bagian bawahnya di situ terdapat pelabelan produk, yaitu seperti mudah terbakar, uh, di, dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan dari sekitar perairan. Lanjut.
Kemudian produk yang mengandung bahan B3 yang ketiga yaitu ada pembersih lantai atau WPC porselen. Untuk WPC ini merupakan cairan aktif pembersih noda yang ada pada porselen. Eh, Produk ini efektif membersihkan kerak membandel di dapur, lantai, dan juga kamar mandi atau di permukaan keramik. Kemudian porselen ini mengandung bahan yang bermutu tinggi untuk menjaga warna asli dari permukaan keramik tersebut. Namun produk ini memiliki bahan utama dan dari bahan-bahan B3 dan memiliki fungsi serta klasifikasinya yaitu dapat memberi iritasi pada kulit, mudah terbakar, dan juga bersifat korosif. Untuk jenis bahayanya uh, yaitu iritasi ringan, terus toksik ringan, korosi ringan, dan juga iritasi pada pernafasan dan menyebabkan alergi. Nah, selanjutnya, produk pembersih lantai BPC porselen ini termasuk dalam kategori B3 yang mengandung beberapa bahan kimia berbahaya seperti sodium hipoklorit, amonia, dan asam klorida. Nah, sodium hipoklorit ini sering ditemukan dalam produk pemutih dan pembersih desinfektan yang berfungsi untuk membunuh bakteri serta virus dan menghilangkan noda yang membandel. Nah, di dalam kemasan ini sudah tertera jenis-jenis berbahaya, yaitu ada bahan kimia, terus bahan yang mudah terbakar, terus bahaya bagi lingkungan, terus bahaya korosif, sama bahaya toksik kronis. Selanjutnya di belakang juga ada pelabelan untuk perhatian khusus, itu untuk dihindari kontak langsung dengan kulit atau mata. Terus kalau misal terkena mata, untuk segera dibilas dengan air minimal 15 menit. Selanjutnya, bila tertelan, jangan dimuntahkan, segera cari bantuan medis dengan membawa label produk. Dan yang terakhir, jangan gunakan untuk membersihkan permukaan makanan atau hewan tanpa dibilas. Produk yang selanjutnya adalah pembersih noda pakaian atau yang kita gunakan ini adalah rinso bubuk. Deterjen ini dapat menghasilkan limbah yang berpotensi menjadi limbah B3 apabila tidak dikelola dengan baik. Nah, sisa deterjen ini akan mengandung bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan perairan, juga dapat menyebabkan eutrofikasi, juga dapat merusak ekosistem perairan. Nah, bahan utamanya itu adalah sodium karbonat. Dia juga termasuk bahan B3, dia itu bisa menyebabkan iritasi ringan hingga sedang. Selanjutnya ada bahan alkil benzena sulfonat. Dia juga merupakan bahan B3 yang bisa beracun apabila tertelan, terus bisa menyebabkan iritasi kulit, juga bisa menyebabkan penyakit pada mata. Nah, di dalam belakang kemasan rinso ini, dia sudah terdapat beberapa pengertian seperti terdapat perhatian khusus apabila produk ini harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak, harus disimpan di tempat yang kering dan juga tertutup, harus dicuci dan dikeringkan apabila kita memegang atau menggunakan produk tersebut. Nah, untuk kulit sensitif juga tidak disarankan untuk kontak terlalu lama. Selanjutnya, apabila terkena mata, harus segera dibilas dengan air hingga mata tidak terasa perih. Terus, jika tertelan, harus minum air putih yang banyak dan segera ke dokter. Nah, rinso bubuk ini sudah dilengkapi oleh MSDS yang ada di dalam kemasan. MSDS ini menyediakan informasi rinci mengenai komposisi, potensi bahaya, penanganan, dan langkah-langkah keselamatan terkait dari produk rinso ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.